Kemudian, karir bagi wanita ini, bisa dikerjakan di rumah ya, ada juga yang dikerjakan di luar rumah. Tapi sebaik-baik karir itu memang di dalam rumah ya, wanita itu kan bagusnya di rumah aja. Karena di rumah itu, kita tuh lebih dekat kepada Allah kalau kita di rumah. Karena di rumah itu, kita lebih bisa untuk melakukan ibadah-ibadah ya, di dalam sholatnya itu lebih baik di rumah kan. Kemudian kalau kita puasa lebih enak di rumah, kalau kita keluar nanti jumpa orang udah bergosip misalnya ya. Kemudian apa lagi misalnya, kalau mau bersedekah pun kita buat sendiri itu lebih bagus daripada kita beli ya. Sedekahnya kita dari hasil tangan kita, itu lebih utama. Nah ini sebetulnya tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumahnya. Makanya Allah berfirman, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj atau berhias untuk menarik laki-laki sebagaimana tabarrujnya wanita zaman jahiliyah ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan di rumah kalau mau berkarir itu bisa, misalnya bisnis barang-barang yang homemade gitu ya, bisa kerajinan tangan atau mungkin kuliner yang bisa dipasarkan gitu dari rumah. Kalau zaman Nabi dulu para wanitanya itu banyak yang menenun dari rumah atau memintal benang. Kalau zaman dulu kan nggak ada pabrik kain, jadi memang kalau untuk kebutuhan kain itu ya ditenun. Kalau zaman dulu kita ini misalnya para wanita itu keterampilannya mereka menyulam misalnya menyulam tas, atau membuat rajutan gitu ya, kemudian dijual di pasar. Jadi dari rumah memang ya, atau mungkin kalau di rumah itu bisa buka rumah bekam atau massage ya, pijit pijit bagi wanita-wanita yang baru melahirkan perlu dipijit, atau mungkin buka warung ya, atau buka kedai kedai jajan-jajan gitu, atau ruko ya. Ruko ini mungkin rumah sekalian toko, jadi bisa sambilan di rumah sambilan buka ruko gitu, rumah toko. Atau mungkin jahit, jadi bisa di rumah, bisa buat butik di rumahnya ya. Bahkan ada itu dokter yang buka praktek di rumah ya, dokter gigi atau dokter yang lainnya ya, dokter kandungan misalnya. Kemudian bidang tata rias misalnya ya, dia merias pengantin atau desain ya, kayak saya bilang tadi, desain ya, desain baju misalnya ya, di gambar-gambar baju, atau desain kata-kata yang bisa di print di baju, itu juga yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang di luar rumah, nah ini memang harus keluar rumah karena ini ranah publik ya. Ranah publik itu kita berkarirnya di luar rumah, misalnya guru itu kan murid-murid di sekolah. Kemudian dan itu lebih aman loh, murid-murid itu lebih aman dia diajarkan di tempatnya gitu, karena kalau itu kan kita rame-rame mengawasinya. Karena kalau di rumah kan kadang-kadang terjadi pelecehan misalnya oleh gurunya ya. Ini bukan untuk memburukkan yang buka sekolah di rumah, maksudnya eh, ketika kita itu ada lembaga, biasanya itu lebih lebih kuat dia secara hukum dan lebih aman biasanya, insya Allah ya. Kemudian dosen misalnya itu harus keluar karena kan mahasiswanya di kampus gitu. Kalau misalnya online pun terkadang terkendala jaringan, jadi emang ada keberkahan dia untuk berjumpa gitu ya kalau menimba ilmu. Kemudian pilot ya, itu kan harus keluar rumah, jadi ada wanita-wanita yang menjadi pilot pramugari ya. Ini ada beda pendapat ulama sebenarnya masalah pramugari wanita dan juga pilot, karena mereka ini kan tidak didampingi mahram ketika bersafar ya. Kemudian pengusaha itu kan dia
kadang-kadang harus mengawasi bisnisnya yang di luar. Kalau misalnya dia ada outlet, maka dia harus mengawasi outletnya itu. Tapi kalau sekarang kan sudah canggih ya, sudah ada CCTV ya, bisa dikontrol dari rumah. Ya, walaupun nanti harus dilihat juga bagaimana kinerja pegawainya ya. Kemudian pegawai pemerintah itu juga harus di luar rumah dia karirnya ya, atau pekerja di perusahaan-perusahaan swasta ya itu harus di luar rumah. Kemudian ketika kita bekerja itu kita ada visi misi ya. Apa visi misinya? Yaitu beramal soleh. Kan kita emang disuruh beramal sama Allah sebanyak-banyaknya di dunia ini. Nah, jadikanlah karir kita itu untuk beramal soleh, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kan Rasulullah bersabda, eh, khairun nas anfa'uhum linnas, yang manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia ya jika dia beriman. Ya, kemudian sebelum berkarir itu kita tentukan dulu visi dan misi kita, karena setiap amal itu kan punya harapannya, punya tujuannya, dan punya tantangan dan rintangan. Ya, jadi dengan adanya visi misi itu, ya kita ada tantangan, masalahnya bisa kita cari penyelesaiannya. Kemudian visi itu juga ada impian dan cita-cita besar kita gitu. Uh, jadi kita menjadi seorang yang visioner gitu. Misalnya buka restoran, berarti dia ingin menyediakan makanan halal bagi masyarakat. Kemudian punya misi atau tujuan, misalnya mungkin nanti bisa membantu fakir miskin, misalnya dia buka restoran tuh ada fakir miskin, ada keuntungan bisa dia sumbangkan. Ya, jadi hendaknya kebaikan itu, yang namanya keberkahan itu kan adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Berarti kalau dengan kita punya visi misi itu, semoga kita semakin berkah apa yang kita lakukan. Ya, jadi sudah ada hala tuju atau target-target pencapaiannya karena kita sudah punya visi misi. Ya, rasanya mustahil sekali beramal tanpa ada target ya. Kayak misalnya kita mau buat kue saja itu kita harus tahu kuenya itu sebesar apa misalnya. Oh, bolunya itu setinggi 10 cm, berarti telurnya harus 6 ya. Telurnya 6, menteganya berarti berapa? Nah, berarti teksturnya gimana? Mau yang soft, mau yang spon, ya, mau yang basah, mau yang kayak brownies itu kan dia agak basah gitu ya. Itu aja kan kita buat kue aja ada targetnya. Masa kita kerja nggak ada target gitu ya. Jadi harus ada hal-hal yang mau kita capai gitu ya. Kemudian jadi visi misi itu bagaikan perencanaan-perencanaan kita ya, dan juga panduan-panduan kita secara umum gitu ya. Kemudian yang bisa membuat kita profesional dalam berkarir itu adalah kita menganggap karir itu adalah amanah. Gitu. Karena dia amanah, berarti kan dia dihisap atau diambil perhitungannya oleh Allah gitu kan. Maka kita bersungguh-sungguh karena sebenarnya ketika karir adalah amanah, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Gitu. Kan setiap kita pemimpin gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaqulu sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattabnya. Ya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi karir itu adalah amanah, kan karir itu ada kerjaannya ya. Jadi nanti kerjaan-kerjaan kita itu akan ditanya Allah, apakah sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, harapannya yang kurang-kurang itu Allah maafkan nanti. Ya, karena Allah kan melihat kita udah bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, itu memang manusia yang penuh kekurangan. Tapi kita udah itkon ya, sudah mutin, sudah sungguh-sungguh, total, sudah totalitas. Kemudian untuk manajemen ya, manajemen karir, kita juga harus membuat
pengaturan juga untuk karir kita, perencanaannya itu. Jadi karir itu perlu kita rencanakan, ya. Kan dia ada fase-fasenya tuh. Jadi fase awal itu eksplorasi, ya kita eksplorasi karir kita itu ruang lingkupnya sudah di mana saja gitu. Kayak misalnya dosen, ruang lingkup eh, karir dosen itu di mana saja. Ternyata banyak sekali ya ruang lingkup kerjanya itu gitu, di masyarakat. Ya, kadang-kadang eh, tidak hanya di kampus gitu mengajar, tapi juga harus kerjasama dengan stakeholder gitu, kerjasama dengan badan pemerintah, kerjasama dengan badan swasta lagi. Itu kita mengeksplorasi terus apa-apa yang bisa kita lakukan, kerjasama dengan panti-panti sosial, ya panti-panti asuhan misalnya, atau kerjasama dengan pihak bank gitu ya, pengadilan lagi, kerjasama dengan koperasi, kerjasama dengan berbagai sekolah, itu kita terus mengeksplorasinya. Kemudian setelah eksplorasi ada lagi yang perlu kita siapkan, yaitu pengembangan karirnya. Nah, ketika pengembangan karir ini kan kita harus ikut pelatihan-pelatihan misalnya. Jadi kita terus belajar gitu. Terus meningkatkan ilmu, yang meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau uh, workshop ya. Kemudian ada lagi diskusi panel atau seminar gitu ya. Jadi kita semakin menambah ilmu atau training-training gitu ya, untuk pengembangan karirnya. Jadi nanti kita tuh nggak cuma kerja aja, tapi kita juga berkembang gitu. Nah, kemudian setelah itu kan kita udah banyak nih meraih ilmu-ilmu ya. Saya dalam kita itu berkarir sudah banyak yang kita pengalamannya gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini kita lanjutkan ke transfer keahlian. Jadi kita juga membina ya, mempersiapkan generasi penerus gitu. Untuk transfer keahlian ini tentunya kita harus punya keterampilan dulu yang bisa kita bagi gitu. Punya keahlian dulu yang bisa kita sharing gitu ya. Nah, kemudian adalah masa persiapan pensiun. Jadi kan kita tuh kan nggak selamanya produktif ya. Nggak mungkin selama kita kesana kemari gitu. Kita harus mempersiapkan juga masa-masa pensiun kita. Jadi ada nggak tuh uangnya ditabung? Atau sudah punya aset berapa dari bekerja ini? Jangan nanti kerja tapi asetnya belum ada aset, sudah bertahun-tahun kerja. Jadi kita perlu juga mempersiapkan masa-masa untuk pensiun gitu ya. Kayak misalnya ada orang dia MLM ya kan, dari MLM itu dia bikin rumah kos. Nah, itu aset dia nanti. Aset di hari tuanya misalnya. Ya, malah ada juga orang yang bekerja dia hemat-hemat. Hemat-hemat sampai dia punya 3 rumah dari hasil dia hemat-hemat itu. 3 rumah itu kemudian dia koskan lagi, dia sewakan lagi. Ya luar biasa itu. Ada seorang wanita di Jepang ya yang seperti itu. Jadi dari hasil dia hemat-hemat uang gajinya itu dia bisa buat 3 rumah. 3 rumah mewah lagi.